kehidupan manusia. Setiap orang pasti memiliki emosi. Kita bisa merasakan sedih, senang, marah, kecewa, takut, cemas, bahkan bingung. Semua perasaan tersebut adalah hal yang wajar dan dialami setiap manusia. Emosi merupakan cara tubuh dan pikiran kita merespon berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika mendapat kabar baik, kita merasa senang. Ketika mengalami kegagalan, kita akan sedih. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang normal. Oleh karena itu, memiliki emosi bukanlah sesuatu yang salah. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara mengenali dan mengelola emosi secara baik. Namun, tidak semua orang mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya. Banyak orang memilih untuk menyimpan perasaan mereka sendiri. Dari luar mereka terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang menyimpan banyak pikiran dan perasaan. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman, apakah pernah ada di antara teman-teman yang memilih diam ketika sedang sedih, marah, atau kecewa? Jika pernah, berarti teman-teman tidak sendirian. Banyak orang melakukan hal yang sama. Ada yang menyimpan emosi karena takut dianggap lemah, takut dihakimi orang lain, atau merasa tidak memiliki teman yang bisa dipercaya. Akibatnya, mereka memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Padahal, emosi yang dipendam terus-menerus tidak akan hilang begitu saja. Emosi tersebut justru dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan pikiran. Inilah yang akan kita bahas bersama dalam penyuluhan kali ini. Teman-teman, saat kita merasa sedih, marah, kecewa, stres tubuh sebenarnya saat kita merasakan sedih, marah, kecewa, atau stres, tubuh sebenarnya ikut merespon. Tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang membantu kita menghadapi situasi tertentu. Jika perasaan tersebut hanya berlangsung sebentar, tubuh masih bisa menanganinya dengan baik. Namun, jika emosi terus dipendam selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, tubuh akan terus berada dalam kondisi tegang. Akibatnya, kita bisa mengalami berbagai keluhan seperti mudah lelah, sulit tidur, sering sakit kepala, sulit berkonsentrasi, badan terasa pegal, nafsu makan berubah, atau lebih mudah sakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa apa yang kita rasakan tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, memendam emosi dalam waktu yang lama bukanlah hal yang dianggap sepele. Teman-teman, tubuh kita memiliki sistem kekebalan atau daya tahan tubuh yang berfungsi melindungi kita dari berbagai penyakit. Ketika seseorang sedang mengalami stres dan memendam emosi dalam waktu yang lama, daya tahan tubuh dapat menurun. Akibatnya, tubuh lebih mudah terkena gangguan kesehatan. Dalam beberapa penelitian juga ditemukan bahwa stres yang berlangsung lama dapat mempengaruhi kerja sistem kekebalan tubuh. Pada kondisi tertentu, sistem kekebalan tubuh bisa menjadi tidak seimbang hingga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Inilah sebabnya mengapa menjaga kesehatan mental juga penting untuk menjaga kesehatan fisik. Semakin baik kita mengelola emosi, semakin baik pula tubuh kita secara keseluruhan. Namun, perlu dipahami bahwa gangguan kesehatan yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh tidak hanya disebabkan oleh stres atau emosi yang dipendam. Ada banyak faktor yang juga berperan, seperti keturunan, lingkungan, kondisi kesehatan masing-masing individu. Teman-teman, masa remaja adalah masa yang penuh perubahan. Kita mampu menghadapi banyak hal baru, baik di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan pertemanan. Terkadang, kita merasa harus lebih terlihat kuat di depan orang lain. Tapi kita tidak bisa ini. Kita tidak ingin dianggap cengeng, tidak ingin merepotkan orang lain, atau merasa tidak ada yang
kebiasaan ini terus dilakukan, emosi yang dipendam semakin menumpuk dan membuat kita merasa tertekan. Teman-teman, selain mempengaruhi kesehatan tubuh, memendam emosi ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang terbiasa menyimpan semua perasaannya sendiri, ia bisa menjadi lebih mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan semangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Memendam emosi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Seseorang mungkin menjadi lebih tertutup, enggan berinteraksi, atau merasa tidak ada yang memahami dirinya. Selain itu, emosi yang harus dipendam dapat membuat seseorang lebih mudah merasa cemas dan terbebani oleh pikirannya sendiri. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengelola emosi dengan baik agar tidak menjadi beban yang terus menumpuk dalam diri. Teman-teman, kabar baiknya, emosi dapat dikelola dengan cara yang sehat. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain yaitu mengenali apa yang sedang kita rasakan, berani bercerita pada orang yang dipercaya, menulis perasaan dalam buku harian atau jurnal, melakukan kegiatan yang disukai, beristirahat yang cukup, serta belajar mengelola emosi dengan baik. Jika diperlukan, kita juga dapat meminta bantuan kepada